Sebut nama negara ini yang terlintas di pikiran teman-teman pasti teknologinya yang super canggih. Padahal Jerman gak cuma terbaik dalam hal teknologi saja loh. Urusan makanan, wisata, kreativitas, sampai olahraganya juga the best. Kalau kata orang Jerman sih, Jerman über alles alias Jerman di atas segalanya. Ah, masa sih? Yuk kita simak cerita tentang Jerman di Si Unyil hari ini. Come on! Si Unyil, yuk kita come on! Wih, keren! Teman-teman gak salah lihat kok, keretanya memang menggantung. Kereta unik ini bisa kalian lihat dan tumpangi kalau berkunjung ke kota Wuppertal. Kalau di Indonesia, kereta mengambang atau kereta gantung biasanya terdiri dari satu rangkaian dan digunakan untuk wisata saja. Nah, berbeda dengan kota Wuppertal. Di sini, kereta gantung terdiri dari beberapa gerbong panjang dan digunakan sebagai alat transportasi umum. Dalam satu trip perjalanan kereta ini akan mengelilingi kota Wuppertal dan singgah di 20 stasiun. Sejak dibuat pada tahun 1901, sistem monorail kereta gantung telah dikenal dunia karena memiliki banyak keuntungan. Di antaranya membutuhkan sedikit ruang, biaya pembangunan jalur rel lebih murah, polusi udara berkurang, dan yang paling penting tidak mengganggu sistem transportasi lain. Keren! Bercerita tentang negeri Jerman, kurang lengkap nih kalau nggak ngomongin teknologi mobilnya. Mobil yang satu ini adalah mobilnya rakyat Jerman. Hampir 100% pakai sistem otomatis loh. Oh iya, setiap robot punya keahlian masing-masing. Ada yang jago mengelem, mengelas, dan lain-lain. Semua robot di sini sudah dilengkapi sensor. Jadi setiap panel-panel bagian mobil bisa menyatu menjadi badan mobil. Unyil sebutin satu-satu teknologi yang di mobil ini ya. Yang pertama, lane assist, yaitu teknologi yang dapat membantu pengemudi untuk tetap berada pada jalur berkendara. Jadi, resiko kecelakaan pun bisa berkurang. Sensor terpasang pada kamera yang terletak di spion atas. Ini untuk memonitor marka jalan. Jadi, kalau pengemudi menyimpang dari jalur, bisa diarahkan kembali. Oh iya, ada juga nih teknologi pengontrol jarak aman berkendara. Sistem sensornya ada di bagian depan mobil. Sensor ini akan mengukur jarak mobil di depannya. Saat tidak ada mobil di depan, mobil secara otomatis akan menyesuaikan kecepatan. Cukup aktifkan tombolnya, mobil sudah berlari pada kecepatan yang stabil. Masih ada lagi nih yang canggih soal transportasinya rakyat Jerman. Sistem parkirnya. Produsen mobil ternama di Jerman ini membangun lahan parkir pada tahun 2000 dan terus mengembangkan teknologi sistem parkirnya. Dan di tahun 2013, lahan parkir yang disebut Autostadt atau kota mobil tercatat sebagai sistem parkir tercepat di dunia, versi buku rekor dunia. Karena lengan robot dapat bergerak dengan kecepatan 2 meter per detik. Teknologi yang ada di gedung parkiran ini benar-benar canggih. Jadi, gedung parkir tersambung dengan pabrik mobil yang berlokasi di belakangnya. Plat-plat besi yang disebut skid dengan bantuan sensor akan mengantar mobil-mobil ke lengan robot yang disebut shuttle. Lengan robot inilah yang mengantarkan mobil ke dalam rak-rak parkir yang telah ditentukan. Gedung parkir otomatis ini membagi beberapa jenis mobil untuk diletakkan di rak-rak parkir. Seperti sedan yang diparkir di lantai atas dan mobil non-sedan di lantai yang lebih rendah. Dalam satu gedung parkir ini bisa menampung 800 mobil sekaligus loh. Bayangkan saja kalau di parkiran biasa 800 mobil tuh butuh lahan parkir yang lebih luas dari lapangan bola loh. Wah, lumayan kan hemat parkirnya kalau pakai menara ini. Nah, buat yang mau nyari oleh-oleh unik,
jam kukuk ini bisa menjadi pilihan kalau lagi di Jerman. Menghias rumah dengan ornamen bernuansa lawas kayak gini juga jadi salah satu tradisi di rumah-rumah Eropa loh. Meskipun sudah banyak jam modern digital, jam kukuk ini masih diminati baik oleh masyarakat lokal maupun turis untuk dijadikan buat tangan. Bentuknya yang cantik juga bikin jam dinding ini cocok dijadikan koleksi. Gak cuma bentuknya saja yang unik, jam vintage ini digerakkan dengan sistem pendulum tanpa baterai. Jadi nggak perlu repot bolak-balik ganti baterai deh. Kalau kita bilang sih namanya jam kukuk. Lucu banget ya. Jam kukuk terinspirasi dari jam dengan bunyi suara ayam jantan yang terdapat di Praha. Tapi Franz Ketterer mengganti suara ayam dengan suara burung. Unyil kenalin nih sama Om Gerhard Berger. Beliau adalah pemahat kayu untuk bingkai jam kukuk. Jenis kayu yang digunakan adalah kayu dari pohon linden. Kayu pohon linden dikenal kuat, tahan lama, dan mudah sekali dibentuk. Wah, banyak sekali ya cetakannya. Ini merupakan cetakan untuk bingkai kayu jam kukuk. Sebagai penanda, semprot dengan pewarna seperti ini. Semprot, semprot. Sip deh, tinggal potong mengikuti tanda. Setiap hari sekitar 100 potong bingkai mampu mereka hasilkan loh. Tapi ini belum selesai. Bingkai ini harus melewati tahap pemahatan dulu. Om Gerhard ini jagonya pahat nih. Di daerah Triberg Black Forest hanya ada 5 firma pembuat bingkai jam kukuk. Salah satunya ya Om Gerhard ini. Untuk satu bingkai ukuran kecil, Om Gerhard butuh waktu 1 jam untuk memahat. Selain bingkai jam, siapkan juga rumah untuk burungnya. Unik kan? Tahap selanjutnya adalah pewarnaan. Celupkan bagian rumah, hiasan, bingkai, dan bagian jam berbahan kayu ke dalam pewarna khusus. Agar lebih natural, warna yang digunakan adalah coklat tua seperti ini. Beri cairan pernis untuk mengkilapkan dan menjaga warna tahan lama. Agar tambah menarik, lukis beberapa komponen jam kukuk. Dan jangan lupa lukis burungnya juga. Imut-imut ya burungnya. Komponen lain dari jam kukuk adalah sistem mekanik. Yap, jam kukuk asli memang beroperasi dengan dijalankan oleh sistem mekanik, bukan baterai ya. Peluit panjang akan menghasilkan bunyi kukuk rendah, sedangkan peluit pendek akan menghasilkan bunyi kukuk yang panjang. Selain itu ada juga bandul atau pendulum terbuat dari besi. Fungsinya sebagai pemberat. Ada 3 pemberat dengan tugasnya sendiri-sendiri. Untuk menjalankan jam, bunyi burung, dan mengeluarkan suara musik. Tidak semua jam kukuk terdapat musik box seperti ini loh. Biasanya musik box akan ditempel dengan kayu. Fungsi kayu ini sebagai pengantar suara. Pasang semua komponen dan jangan lupa untuk ornamen-ornamennya. Seperti gadis cilik, petani, hewan ternak, dan lain-lain. Asik, santai-santai begini, enaknya sambil ngemil deh nih. Untung ada biskuit coklat. Enak nih. Wah, dasar unyil. Masa makan biskuit coklat sendirian aja sih? Gak bagi-bagi embul lagi. Awas ya, embul kerjain kamu Nyil. Asik, dapet. Lagi ah. Waduh, kok biskuit coklat unyil jadi sisa 1 sih? Wah, ada yang gak beres nih. Ayo, dikit lagi dapet nih. Itu dia pelakunya. Unyil kerjain balik Nah, dapet. Wah, tikus. Aduh. Jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan cerita-cerita tentang tradisinya orang Jerman. Stay tune.
Yuk kita kemon. Yummy. Ini kan kue ulang tahun favorit Unyil. Wah, siapa sangka kue Black Forest itu ternyata asalnya dari Jerman loh. Yap, kue Black Forest mulai dikenal di Jerman pada akhir abad ke-16 dengan sebutan Schwarzwälder Christtorte. Aduh, Unyil sampai susah nyebutnya. Oh ya, Unyil dapat info kalau nama kue ini berasal dari pakaian tradisional wanita Black Forest, seperti yang dipakai Tante Nicole ini. Berwarna hitam dengan blus putih. Topi dengan bola-bola merah ini melambangkan buah ceri. Tante Nicole akan mengajari resep otentik kue Black Forest nih. Bahan-bahannya ada selai ceri, buah ceri, rum, white cream, dan coklat batangan. Pertama kita potong bolu menjadi 3 bagian, lalu hias per bagian. Bagian dasar olesi dengan selai ceri terlebih dahulu. Oleskan yang rata ya. Selanjutnya tambahkan buah ceri di atasnya. Daerah Black Forest memang terkenal dengan buah cerinya. Kandungan zat besi pada buah ceri 20 kali lebih banyak dibandingkan jeruk dan apel loh. Ceri juga kaya karoten, kalsium, dan fosfor. Wah, kecil-kecil cabai rawit nih. Oke deh, sekarang tutup selai ceri dan buah ceri dengan white cream. White cream ini tanpa gula ya. Lanjut taruh bagian bolu kedua di atas white cream. Tuang cherry rum di atasnya. Nah, cherry rum ini memang alkohol. Kalau wisatawan yang datang beragama Islam, restoran ini tidak akan menambahkan cherry rum ke dalam kue Black Forest. Ini yang namanya toleransi. Mantap! Terakhir, tinggal beri salutan coklat di atasnya. Serutan coklat di atas kue ini melambangkan Black Forest atau hutan hitam. Ternyata berbeda dengan kue Black Forest di Indonesia. Aslinya, kue Black Forest tidak terlalu banyak coklat. Orang Jerman doyan banget makan sosis. Lihat aja nih sosisnya, ukurannya jumbo. Wih, saking sukanya, sosis nggak cuma disantap buat makan siang atau malam saja loh, tapi juga buat sarapan pagi. Wah, cukup dimakan dengan roti dan acar saja, sudah bikin kenyang. Dalam sehari, pabrik ini mengolah 900 kg daging sapi jadi sosis jenis Frankfurter Rindswurst atau sosis sapi khas kota Frankfurt. Potong-potong daging, lalu giling dengan mesin. Nah, begini nih hasilnya. Habis itu diaduk untuk ditambahkan bumbu, biar rasanya makin sip. Oh iya, bumbu yang digunakan merupakan campuran jahe, merica, garam, dan daun ketumbar yang sudah dihaluskan. Hore, sudah dingin nih sosisnya. Wah, yuk langsung kita bungkus. Masukkan 10 sosis dalam plastik, lalu masukkan ke dalam mesin vakum. Sosis sapi ini baik sekali loh dikonsumsi oleh anak-anak seperti kita. Karena daging sapi merupakan salah satu sumber protein tinggi yang baik untuk pertumbuhan otak kita. Gak cuma itu aja, daging sapi juga mengandung asam oleat yang bisa menurunkan kolesterol jahat dalam tubuh. Belum lagi kandungan nutrisi lain seperti zat besi, zinc, dan vitamin B-nya yang dapat menambah energi kita. Sehat banget ya. Duh, mana si Unyil ya? Empok kok ditinggal sendirian nih mari. Mana Poipe kagak bisa bahasa Inggris lagi, apalagi bahasa Jerman. Halo, Mister? Mister lihat Unyil kagak? Halo, Mister? Halo? Ya udah dah, ayo ke sono aja deh.
yakni makanan yang dihasilkan jadi lebih nikmat dan sehat. Bisa aja nih orang Jerman. Tempe gak cuma jadi makanan favorit orang Indonesia saja loh. Orang-orang Jerman juga suka makan tempe. Ada pabrik skala kecil yang membuat tempe di Jerman, tepatnya di kota Heidelberg ini. Om Armin, sang pembuat tempe di sini, menyebutnya tempe. Bahan baku biji kedelai yang sudah direndam selama 1 hari direbus dan ditambahkan larutan asam untuk membunuh kuman. Jadi lebih higienis deh. Ada 3 jenis biji yang digunakan membuat tempe, yaitu kedelai, kacang hitam, dan kacang chickpea. Semua bahan ini berasal dari luar Jerman. Kacang chickpea atau kacang garbanzo berasal dari Mediterania, sementara kacang hitam berasal dari Australia. Butuh waktu 30 menit untuk menurunkan suhu kedelai yang baru direbus. Setelah dingin, tambahkan dengan ragi tempe dari jamur Rhizopus. Nah, yang beda dari pembuatan tempe di sini adalah proses penggilingan kedelainya. Di sini Om Armins tidak membuang kulit bijinya, karena kulit biji kedelai itu mengandung gizi yang penting untuk tubuh. Kemas biji kedelai dalam plastik, terus padatkan. Dalam seminggu, Om Armins bisa membuat 1.500 bungkus tempe loh. Proses fermentasinya dilakukan dalam ruangan khusus selama 2 hari. Karena ini tempe buatan Jerman, jadi harganya pun harga orang Jerman dong. 1 bungkus tempe ini dihargai 4 euro atau hampir 70.000 rupiah. Beruntung banget deh kita yang masih bisa makan tempe harga 7 ribuan. Om Armin biasa mengolahnya jadi tempe orange sauce. Hotdog dan burger tempe loh, dijamin maknyus deh. Tuh, cara masaknya pun unik. Pakai campuran jus jeruk segala. Yummy. Nah, buat para tempeholik, wajib nyobain nih olahan tempe ala Jerman. Si Unyil, yuk kita kemon. Jerman dan sepak bola nggak bisa dipisahkan. Banyak klub-klub besar lahir di negara ini. Makanya kalau kalian berkunjung ke Jerman, jangan pernah melewatkan tur ke stadion-stadion di sini ya. Salah satunya Allianz Arena, stadion milik tim kesebelasan Bayern Munchen. Ini dia satu-satunya stadion di dunia yang bisa berganti-ganti warna. Lampunya dapat memancarkan 3 warna, meliputi putih, merah, dan biru. Putih saat tim nasional Jerman bermain, merah saat tim Bayern Munchen beraksi, sedangkan biru untuk pertandingan tim 1860 Munchen. Wow, keren ya teman-teman. Masyarakat Jerman banyak menyebutnya Schlauboot karena bentuknya menyerupai perahu karet yang dipompa dengan gas. Asiknya nonton di sini, teman-teman gak perlu jauh untuk menonton tim sepak bola kesayangan. Karena jarak tempat duduk dengan lapangan paling dekat hanya 7 meter. Come on, kita intip ruang ganti para pemain tim Bayern Munchen yuk. Wah, kapan ya Unyil bisa ganti baju di sini? Oh iya, di stadion ini teman-teman juga bisa mengunjungi museum tim klub Bayern Munchen. Museum ini menyimpan beragam koleksi dari kostum para pemain dari masa ke masa sampai sederet trofi kebanggaan. Buat para fansnya Robert Lewandowski dan Sergei Gnabry, wajib datang nih kemari. Nah, sampai di sini dulu ya cerita Unyil tentang Jerman. Semoga pandemi ini cepat berlalu, biar kita bisa jalan-jalan lagi. Gak cuma ke Jerman pastinya, tapi berkeliling dunia ke negara-negara lainnya. Sampai jumpa besok.